Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Wak, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Wak ya, M360 Channel. Seperti yang Wak tahu ya, M360 Channel ialah sebuah channel yang menyuguhkan sebuah hiburan tentang cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang asli aku alami sendiri Wak. Nah Wak, kali ini aku akan kembali bercerita Wak ya, cerita horor kembali dari kisah nyata yang aku alami sendiri. Tapi Wak, sebelum aku bercerita dan memberikan sebuah judulnya, jangan lupa like, subscribe, dan tombol loncengnya biar Wak semua bisa melihat video-video cerita horror story terbaru dari M360 Channel. Nah Wak, kali ini aku akan kembali bercerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri dengan judul Ritual Pemanggil Kuntilanak. Inilah ceritanya Wak. Cerita diawali seperti biasa Wak ya. Aku dan ketiga temanku, Judin, Ahyar, dan Dedi. Saat itu kami pulang sekolah, tidak pulang lagi, nggak pulang ke rumah Wak, karena berhubung pada saat itu di hari Jumat. Jadi kami sambil menunggu sholat Jumat, kami bermain di perkebunan karet PT Sopindo. Nah, karena berhubungan di situ ada pemukiman atau komplek pemukiman karyawan dari PT Sopindo tuh ada masjidnya Wak. Jadi daripada nanti aku pulang ke rumah jauh dan mandi lagi atau mengakan waktu, jadi kami sambil main-main sambil menunggu untuk sholat Jumat. Dengan seperti biasa Wak ya, bersepeda BMX Ria, kami berempat pun menuju lokasi di perkebunan karet milik Sopindo. Nah, kami biasa gitu Wak, main di perkebunan karet atau di perkebunan sawit kalau pulang sekolah gitu. Karena tidak jauh Wak, dari sekolahku ke perkebunan karet ini tidak jauh Wak. Hanya sekitar 50 atau 100 meter lah gitu Wak. Nyebrang dari sekolah itu kan nyebrang pasar besar Wak. Nah saya itu masuklah ke perkebunan karet Sopindo, lalu nanti sekitar ada 50 meter lagi barulah pemukiman karyawan PT Sopindo. Disitulah Wak masjidnya untuk kita sholat Jumat. Nah Wak, saat kami sedang bersepeda melalui perkebunan karet ini Wak, kami kan mau istirahat di sebuah pondok ataupun nama kami itu gubuk untuk jaga ladang gitu, ataupun tempat para karyawan yang kerja untuk menderes karet tempat mereka istirahat lah gubuk ini Wak. Kami pun langsung ke gubuk Wak, nyantai sambil taruh sepeda di belakang gubuk dan kami duduk-duduk di gubuk di tengah perkebunan karet ini. Saat-saat kami bermain, tertawa, bercanda, bahkan kami menceritakan cerita-cerita ya, cerita konyol, cerita tertawa, dan cerita hantu gitu Wak. Dengan saat asik-asiknya kami bermain, datang Wak salah satu mandor dari pengawas lapangan kebun karet ini Wak. Mereka adalah bertiga Wak, ya kan, mungkin mau istirahat. Nah, mau istirahat di gubuk yang kami duduk ini Wak. Gak lama mereka pun sampai dan bertanya kepada kami, "Iya, udah pulang kalian ini? Jam berapa ini? Nanti kalian cabut sekolah?" "Gak sekolah," kata salah satu mandor penjaga atau pengawas perkebunan karet milik Sopindo Wak ya. Ya kami pun menjawab lah, ini kan hari Jumat Wak, pulang cepet. Jadi kami nyantai-nyantai lah di gubuk ini, mau nunggu sholat Jumat sebenarnya, daripada pulang mendingan sholat Jumat nanti di kompleks Sopindo, kami bilang gitulah. Nah Wak, salah satu dari mandor tadi itu kenal dengan Ahyar. Nah karena Ahyar ini kan ayahnya itu kepala staf admin Sopindo cabang Labura Wak. Jadi kenal lah sama mandor-mandornya. "Ya kau Yar, ngapain nggak pulang? Kan dekat lagi rumahmu. Pulang kan nanti cariin ayahmu," katanya gitu. Lalu ayah menjawab, "Enggak Wak, kami mau nyantai dulu di sini, nanti mau sholat Jumat barulah kami berangkat." "Ya udah," katanya kan, "Wak sini dulu istirahat." "Ya Wak." Nah, kami pun berbagi tempat dengan mereka bertiga
di gubuk ini Wak. Walaupun gubuknya ini mungkin ya namanya gubuk, mungkin perasaannya kecil, tapi ini tempatnya orang istirahat dari kerja ataupun karyawan kebun karet ini Wak. Jadi agak sedikit lebar gitu Wak. Bisa cukup 10 orang Wak duduk-duduk. Dan kami pun asik bercerita kembali Wak, bercerita kembali berseman, tertawa. Dan ketiga mandor tadi ini Wak ya kan, mereka pun bercerita bercengkraman. Yang salah satu ini udah ada yang tua, mungkin bercerita tentang akhir masa kerja atau mau masa pensiunnya Wak. Nah yang salah satu udah tua gitu kan, bercerita dia ya kan sama teman-temannya. Nah Wak, ceritanya lambat laun kami dengar cerita Wak itu lari ke cerita tentang horor atau hantu-hantu Wak. Kami pun bingung Wak, mendengarkannya aja lah ya kan. Nah salah satu yang tadi mandor kebun karet tadi Wak, yang tua tadi bercerita ya kan sama temannya tentang cerita gundurwo lah, cerita kuntilanak lah, macam-macam Wak dia cerita. Jadi kan kedua temannya tuh hanya bertanya, hanya ingin tahu gitu ya kan. Nah disinilah Wak mulainya kami membuat ritual pemanggil kuntilanak gara-gara mendengar cerita dari salah satu mandor kebun karet ini Wak. Saat itu Wak, yang tua tadi ini cerita sama temennya cara memanggil atau cara supaya kuntilanak ini datang gitu. Dikasih tahulah cara-caranya Wak, ya kan, atau ritual-ritualnya. Kami pun mendengar dengan seksama trennya. Terakhir kami diam tapi mendengar dari cerita mereka bertiga gimana cara untuk memanggil kuntilanak itu Wak. Setelah Wak itu cerita selesai ya kan. Nah selesai, yang dua tadi Wak, mandor dua ini permisi sama yang seniornya, yang tuanya. Jadi udahlah bang, aku ngecek dulu nih ya. Ya katanya. Jadi tinggallah satu orang yang mungkin udah mau pensiun Wak, udah cukup tua lah gitu Wak ya. Setelah kedua temannya atau juniornya pun pergi, kami pun menyapa dari salah satu mandor yang sudah tua ini Wak, mau pensiun ya Wak ya. Ya Wak, nggak balik kerja Wak? Tuh kawannya berangkat gitu kan. Kami tanya lah. Ya enggak lah Wak, istirahat dulu, nyantai-nyantai dulu ya kan. Kalian udah pulang sekolah ini ya. Apa nggak pulang dulu baru nanti sholat Jumat katanya Wak. Gak Wak, kami mau sholat Jumat di kompleks Sopindo nih Wak. Nah makanya kami sini dulu daripada pulang nanti balik-balik lagi kan capek Wak. Nah di situ Wak, saking kami udah kenal akrab kan, ku tanya lah Wak ya kan. Wak tadi Wak cerita kuntilanak itu apa benar Wak? Aku bilang gitulah ya kan. Beliau pun menjawab lah, ya benar, kenapa rupanya? Itu bisa dicoba Wak, bisa dites Wak gitu kan. Ku tanya gitulah, ya bisa katanya. Itu di pohon apa aja Wak bisa? Ya bisa di pohon kue nih yang besar di tengah hutan atau tempat yang sunyi katanya kan, pohon beringin atau pohon melati. Nah, lalu di pohon melinju gitulah dia nerangkan. Nah, lalu aku pun nih Wak bertanya, gimana Wak caranya Wak? Ya. Kenapa kalian nanya? Gak boleh kalian masih kecil nyoba-nyoba gini. Ya udahlah Wak, coba lah Wak, apa Wak caranya Wak gitu kan. Jangan kan coba-coba ya, gitulah katanya. Ya Wak, kami pun janji gitulah. Nah Wak, diceritakanlah cara-caranya, ritual-ritualnya, cara memanggil atau mendatangkan kuntilanak ini Wak kepada kami. Kami mendengar dengan seksama dan kurekam Wak di otakku apa yang diceritakannya kepada kami. Setelah dia atau beliau ini selesai Wak, atau Wak itu selesai menceritakan semua, dia pun permisi Wak untuk kembali kerja mengecek lapangan di kebun karet Wak, di milik Sopindo ini. Udah ya Wak, berangkat kerja lagi nih, kalian pulang-pulang atau enggak masuk sana, mending kalian di masjid nongkrong sana katanya. Ya Wak, makasih Wak, kami bilang lah. Nah nggak berapa lama Wak mandor tadi itu berangkat meninggalkan kami. Ya kami pun berpikir Wak, gimana weh, kita coba nggak weh cara ini weh yang diceritakan Wak tadi. Aku bilang lah,
Lalu Judin bilang gini lah Wak, dasar Judin kan ini penakut Wak, janganlah weh, entah apa-apa pun kalian buat ini yang bahaya anjang, gitulah kata Judin, entah apa-apa pun. Baru akhirnya wih bisa juga Cil, mantap ini Cil, kita coba yuk kita cari dulu pohon mana yang pas di deket-deket sini nih, katanya lah ya kan. Nah kami pun membuat rencana Wak, setelah nanti sholat Jumat kami langsung mencari pohon yang mungkin bisa dibuat untuk ritual pemanggilan kuntilanak yang sesuai kami dengar dari Wak Mandor tadi. Singkat cerita Wak, setelah sholat Jumat kami pun kembali bercerita, ya kan. Lalu kita cari daerah sini mana nih ya. Lalu Ayer kan tahu daerah situ Wak, ya kan. Coba sana yuk, deket arah dari belakang rumahku, kita tengok ke belakang katanya, gitulah. Oke. Lalu kami pun menuju ke rumah Ayer Wak. Nah kami setelah sepeda BMW kami letakkan, kami berjalan kaki ke dalam Wak, untuk mencari lokasi yang lebih pas gitu Wak. Nah nggak berapa lama setelah kami masuki ke dalam Wak, ya kan, agak jauh dari rumah Ayer, ada sekitar 200-an meter lebih gitu Wak, ya kan. Kami melihat ada sebuah pohon melinju yang besar Wak. Nah kami lihat dulu, kami keliling Wak. Aku bilang lah, cocok nih Mana nih kita coba di sini yuk, kita tes aja, mana tahu ya kan Mereka bilang oke juga nih Cil, bisa nih kita mainkan lain. Kapan ya katanya gitu. Kapan kalian mainnya biar kita mainkan terus ini, mau tahu juga bener nggak omongan Wak itu kan Iyalah cuman nih, setuju kalian? Ayo kata mereka lah. Oke. Hari pun ditetapkan oleh kami Wak. Cuman biar enaknya itu supaya malam minggu cemana, kan besok kita libur nih katanya gitu kan, minggunya libur gitu kan. Oke, deal ada. Oke, kita mainkan. Lalu Ayer bilang cemana ininya, alat-alatnya. Nah apa-apa ya tadi kan dibilang udah ya, aku sebut lah sama teman-teman. Kaca katanya kan, kaca itu yang besar, itu kaca besar, kan sisir, kan sisir itu yang besar juga, sisir Wak untuk perempuan itu ya kan Wak. Lalu ini Wak, kemenyan putih. Nah kemenyan putih aku bilang, lalu tadi bilang Wak itu minyak nyonyong Nah sama minyak nyonyong sama bunga melati katanya. Cemana? Oke, ingat kau Cil ya. Jadi cemana nih kita cari barang-barangnya. Oke, kita cari ya kan. Cemana Din? Kak bisa nggak? Bilang itu kan. Kenapa aku? Kata Judin. Bapak kau kan dukun, aku bilang kan. Dia bilang gitu Wak, bapak kan dukun bapak kau, bisa lah ambil dari kemenyannya. Kemenyan putih kan banyak di rumahmu, bilang gitulah sama Judin. Judin lama berpikir Wak, nanti aku dimarah ya jangan bilang ambilnya, masa banyak. Bilang oke kata Judin, aku siap. Cuman kaca, dia bilang gitulah kan. Tunggu ya, aku aja kata Dedi. Nah jadi kaca mamanya untuk berkaca itu Wak, lah yang dipikirkan Dedi untuk dibawa untuk ritual. Mana Cil? Sisir Cil. Datang Judin bilang, udah sisir aku juga lah, sisir mama aku aja, aku ambil dulu tuh kata Judin. Nah tinggal bunga melati Wak. Bunga melati ini aku sama Ahyar mencari, dan Ahyar itu dibilangnya aku ada minyak nyonyong Gimana? Udah kita siapkan barang-barangnya dulu. Oke, nanti kita kumpuli dulu. Singkat cerita Wak, kan pada hari hanya kami pun berkumpul di belakang rumah Ahyar. Dengan itu ada sekitar jam 10-an malam Wak. Jadi alat ini udah semua, barang-barang yang diperlukan udah kami persiapkan Wak, seperti tadi ya, kaca, sisir, kemenyan putih, minyak nyonyong, terus bunga melati, paku sama martil, ya kan Wak, udah kami siapkan. Aku bilang lah, cemana nih, jam berapa kira-kira nih kita taruh ini alat-alat ini. Aku bilang gitulah. Cemana tadi siapa yang manjat Nah kata si Dedi, ya kan, kau ya yang manjat? Janganlah aku kata si Judin. Kau ya jangan aku, katanya gitulah ya kan. Cuman nih nggak ada yang manjat ini.
Kau aja Cil sama Dedi, kata si Ayar kan. Gimana Ded? Oke lah, kita panjat Cil. Nah mulailah Wak ya kan, aku dan Dedi manjat Wak di pohon itu kan. Nah untuk bisa meletakkan alat-alat tadi, barang-barang tadi Wak gitu ya kan. Nah manjatlah kami, aku dan Dedi manjat. Cemana sini Ded, ya udah nih paku lah Wak kan, tak aku letakkan lah. Ini kacanya ini kan kaca yang model lama itu Wak, yang dia ada tempat bisa nyimpen sisir apa semua gitu. Jadi kacanya ngelengkung gini gitu Wak, besar. Paku kan aku cantolin lah tuh kaca, baru aku taruhlah kemenyan, minyak nyonyong sama bunga melati. Nah setelah selesai turunlah kami, aku sama Dedi kan Wak. Nah tengoklah dari atas, mana cocok Wak, aku tanya sama Ayar sama Judin, pas bang, udah weh turun nih cepet weh katanya. Turun kami dua, kami pun bersembunyi Wak di sekitar dekat juga lah. Nah sekitar ada semak-semak itulah kami sembunyi Wak, untuk bisa melihat apakah benar dari cerita Wak Mandor tadi. Nah Wak nggak berapa lama Wak, hanya sekitar 15 menitan Wak, suasana itu udah mulai berubah Wak. Angin itu bertiup kencang tapi tidak menyeluruh Wak, hanya di sekitar lokasi kami aja gitu. Dan udara itu dari hawa panas menjadi dingin Wak. Kami tuh mikir, wih ada angin kencang wih, alah paling mau hujan nih, kata si Judin. Udah diem aja. Gak berapa lama tiba-tiba kaca yang kupaku atau kucantolkan di pohon belinju tadi Wak, kan ku papas daun-daunnya biar kami nampak gitu, goyang-goyang Wak. Nah, padahal angin itu sudah berhenti, nggak bertiup lagi, kacanya ini bergoyang Wak kencang. Kami tengok aja lah ya kan. Nah sampai ada beberapa kemenyan jatuh Wak gitu kan, karena saking goyangnya ini kaca tadi. Lama-lama pelan berhenti kacanya Wak, diam. Nah Wak, tahu Wak apa yang terjadi? Tidak berapa lama, hanya sekitar 5 menitan, kami jelas menyaksikan, 4 orang kami ini, mata kami itu menyaksikan sekelebat kuntilanak terbang menuju kaca yang kami cantolkan Wak. Kami jelas melihat Wak, dia terbang menuju pohon belinju tadi dan langsung menatap kaca tadi Wak. Nah kami kan melihatnya dari belakang Wak, jadi kuntilanak itu membelakangi kami Wak dari atas gitu. Kami melihat jelas dengan rambut panjang, pakaian putih yang sedikit kusam, dengan menyerba aroma wangi melatinya Wak. Kami kira ini aroma melati dari bunga melati yang kami letakkan di kaca itu Wak. Ternyata bukan, dari aroma kuntilanak tadi nih Wak. Lalu Wak, kami lihatlah Wak, seakan-akan dia itu berkaca gitu Wak. Kepalanya digoyang-goyang, seperti orang berkaca gitu Wak, bergoyang-goyang ke kiri ke kanan gitu. Terus dibelai-belai rambut panjangnya Wak. Nah nggak berapa lama itu dia seakan mengambil sisir Wak. Dia sisir Wak rambutnya sambil menatap kaca. Nah dah diambilnya Wak sisir tuh, diciumnya lah Wak sisir itu pertamanya. Itulah bau nyonyong sama kemenyan putih yang udah kami sediakan itu Wak. Dia pun melihat ada bunga melati, diciumnya Wak pertamanya kaca-kaca itu Wak. Di dekatnya wajah ke kaca itu diciumnya semua sambil memegang sisir ini. Kami pun diam sejenak, diam Wak, tidak berani berkata apapun. Hanya mata kami melotot melihat kejadian yang sungguh tidak kami duga. Jelas di mata kami terlihat sesosok kuntilanak yang sedang asik berkaca, melihat dirinya sambil bergoyang-goyang kepalanya Wak, sambil melayang dia Wak di depan kaca ini. Lalu Wak, nggak berapa lama mulailah dia mesisir rambutnya. Awalnya sebelah kanannya Wak, sebelah kanan dia menyisir secara slow atau
pelan berlahan, Wak. Nah, lama kemudian dia sisir ke arah belakangnya, Wak. Lalu ke samping kirinya. Itulah bolak-balik diulang oleh beliau atau kuntilanak ini, Wak. Nah, di sini, Wak, yang kami kan diam tenang, Wak. Sayup-sayup kami mendengar suara orang yang berdendang atau nyanyi tapi tidak jelas suaranya gitu, Wak. Nah, seakan kayak menggeremeng gitu bahasa apanya. Dengan gini, Wak. Inilah suara yang mungkin yang aku tiru. Nah, seperti itulah dia berdendang. Sepertinya dia itu bernyanyi atau senang sambil berkaca, Wak. Di sini aku berpikir, Wak, ternyata memang benar apa yang dikatakan Wak Mandor tadi. Ternyata inilah ritual cara memanggil atau mendatangkan sosok makhluk astral atau hantu yang disebut kuntilanak. Lumayan lama dia berkaca ini kan, ada sekitar 30 menitan lah, setengah jaman juga sampai kami ini kaki kami semutan nih, Wak, kan. Nah, setelah itu, Wak, seakan dia itu melihat ke belakang, Wak. Nah, tahu, Wak, apa yang terjadi? Ketika dia menatap kami, seakan dia itu tahu ada kami, Wak. Dia tahu kami melihati dia. Dia menatap kami berbalik badan, Wak. Udahlah, Wak. Ternyata apa, Wak? Si Judin bangun lari duluan, Wak. Monjori dia lari, Wak. Disusul dengan air lari. Waduh, lari. Lalu Dedi bilang, "Gimana, Cil? Lari kita?" Kata Dedi, "Lari, Dedi, Wak. Ditinggalnya aku terplongo, Wak, ditinggal pertama. Ditatapnya, Mak. Apa, Wak? Diriku sama beliau nih. Ya kan, asli, Wak. Wajahnya itu pucat basi. Rambutnya kerinting terurai, bajunya putih kusam, masih melayang di dekat pohon belinju pas depan kaca yang kami sediakan. Gak berapa lama daripada aku tak kenapa-napa, Wak, aku pun lari lah, Wak, ya kan. Tunggu, lari aku, Wak. Lari ke rumah air kami, masuk ke rumah dari pintu belakang. Semua rame, pintu kami tutup kembali. Singkat cerita, Wak, kisah harinya kami pun nongkrong di biasa base camp kami di Sungai Dua, di atas sungai besar, tempat bersemayamnya buaya krok kami, Wak, ya kan. Kami pun bercerita, "Gila, serem, memang bener, iya, aku nggak bisa, Cil, nengoknya. Kau kan penakut," kata aku. Bilang lah, Judin ngomong, "Serem mukanya, nggak berani aku, makanya aku lari duluan." "Gila, kau main tinggal aja, aku ditinggal lah." "Iya," katanya, "serem, Cil, aku nggak berani," kata Judin. Gila, ini pengalaman kita, ya. Ternyata memang benar cara ritual memanggil kuntilanak ini, Lalu Judin bilang gini, "Gimana, Dil? Kita ambil alat-alatnya, nanti mamaku nyariin. Bingung nih." Nah, di sini, Wak, kan. Setelah itu siang kami kembali lagi ke lokasi, Wak, untuk mengambil barang-barang yang kami lengket atau kami paku di pohon belinju tadi, Wak. Aku dan Dedi lah kembali memanjat. Syukurnya, Wak, alhamdulillah kacanya masih ada, sisirnya masih ada. Yang herannya, Wak, kemenyan dan bunga melatinya sudah tidak ada. Hanya kaca dan sisirlah yang tertinggal di atas pohon belinju. Laku segeralah turun dan kuserahkan Judin, dan Judin dengan cara bersembunyi masuk ke rumahnya, meletakkan kaca dan sisirnya. Nah, Wak, kejadian mistis selanjutnya ini dia, Wak. Saat mamanya Judin sedang mau bersisir, tiba-tiba dia mencium bau aroma yang tidak sedap dari si sisirnya. Berkata gini nih, ini cerita Judin, Wak, pada kami. Jadi ini bercerita bahasanya mamanya marah-marah karena sisirnya bau busuk. Tanya, "Den, sisir mama kok bau nih, kenapa? Kok pakai enggak?"
Enggak mak, kata Judin ya kan. Nah, lalu Judin kan pergi kan menuju kamilah ke base camp kami. Baru bapak Judin bilang, ada apa dek? Ini bang, sisirku kok jadi bau gini, padahal kemarin baru ku cuci nih. Sini ku tengok, kata bapak Judin. Diciumnya, nah ini nggak jelas, ini anak-anak ini udah dipakai nggak betul-betul, ini entah apa ini pakai buat sisir ini, katanya. Kenapa bang? Ini bau aroma bekas sisir rambutnya kuntilanak nih, katanya. Bapak Judin kan dukun Wak, jadi saya tahu, paham tentang hal-hal seperti itu Wak. Udahlah Wak, ketahuan lah kami apa yang kami perbuat itu Wak, ritual cara memanggil kuntilanak ketahuan sama Pak Judin. Judin dimarahi habis lah Wak ya kan. Sampai sisirnya itu suruh buang Wak ke sungai. Jadi mama Judin tuh beli sisir baru lagi untuk bisa mensisir rambutnya. Tapi Wak, inilah menjadi suatu pengalaman yang kisah nyata yang jelas aku dan ketiga temanku mengalami dan melakukannya. Cara ritual pemanggil kuntilanak di pohon belinju dengan alat-alat sederhana, ternyata beliau datang untuk berkaca dan bersisir lalu berdendang dengan wajah yang begitu seram, dengan baju yang putih kusam, rambut terurai. Dan kami berempat jelas-jelas melihat, menatap. Jelas sekali kami melihat dengan mata kami sendiri. Ini menjadi saksi hidup kami dan menjadi suatu pengalaman horor dan mistis kami. Nah Wak, sampai di sini dulu cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri, yang kali ini ritual pemanggil kuntilanak. Nah, suatu pengalaman, kejadian yang mungkin tidak pernah kami duga. Kami kira tidak terjadi, ternyata terjadi. Semoga video ini menjadi suatu hiburan buat uak-uak semua yang suka cerita-cerita horor, cerita mistis, atau cerita yang menyeramkan, dan menemani hari-hari Wak dengan mendengarkan cerita horor storyku. Sampai di sini dulu ya cerita horor story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri kali ini. Sampai ketemu di cerita horor story kisah nyata yang aku alami sendiri selanjutnya, masih bersama aku M360 channel. Nggak horor, nggak cerita, nggak asik Wak. Maka itu Wak, ceritakanlah horor kita kepada semua biar mereka mengerti dan berbagi cerita dan pengalaman. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.